Baiklah, oleh karena waktu yang sudah memasuki jam 10, tausiah yang kedua akan segera disampaikan oleh Ustaz. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita membahas tentang kewajiban hamba untuk bertaubat dan memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini jaminan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertaubat, di samping Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga akan mengganti dosa dan kesalahan itu karena taubat kita yang sebenar-benarnya kita lakukan diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Jadi keburukan yang pernah kita perbuat sebelumnya tidak hanya dihapus begitu saja oleh Allah sehingga menjadi kosong. Artinya kosong, seakan-akan kita tidak beramal sesuatu apapun ketika di dunia. Akan tetapi diisi kekosongan-kekosongan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Karena syarat untuk masuk surga Allah, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan membawa bekal timbangan kebaikan yang lebih berat daripada keburukan. Kalau semuanya dihapus, ya kan? Sedangkan masa kematiannya sudah amat dekat, kemudian dia baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seumpama seperti itu. Berarti kan otomatis ringan, dia belum beramal apapun untuk kehidupan akhirat. Karenanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Selama kita mau bertaubat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemalasan kita dalam beribadah, kita ganti dengan niat semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat sebelumnya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihan, yang taubatnya disertai dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh adalah mengimani ayat-ayat Al-Quranul Karim. Amal saleh artinya adalah Islam, berserah diri kepada Allah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Faulaika, maka mereka itulah, kata Allah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti keburukan-keburukan mereka yang pernah tercatat
diganti hasanat, kebaikan-kebaikan, sehingga yang akan tampak dan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal kebaikannya di akhirat nanti hanyalah tayangan-tayangan kebaikan-kebaikan, sehingga kepuasan yang tak terhingga pasti kita rasakan, kita dapati ketika kita menerima kitab rekaman amal perbuatan kita dengan tangan kanan. Ketika kita menerima catatan amal perbuatan kita dengan tangan kanan, ya kan? Maka secara otomatis gambaran film selama kita berbuat, beramal di dunia akan tampak dengan jelas, sehingga kita akan sangat bangga dengan hasil rekaman malaikat Raqib dan Atid waktu di dunia. Ternyata yang dicatat adalah yang baik-baik, justru malah yang buruk-buruk diganti menjadi yang baik. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang menerima buku atau rekaman amal perbuatannya di dunia diterima pada hari kiamat nanti dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisaban yasira, hisab yang ringan. Apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan di sini? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang dipertanyakan tentang hisab dia pada hari kiamat nanti, maka dia dipastikan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa Allahu qala fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang mukmin yang bertaubat tidak hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, akan tetapi diganti keburukan itu dengan kebaikan, dan pada hari kiamat nanti akan dihisab dengan hisaban yasira. Sedangkan engkau pernah menyampaikan menukishal hisab azim. Barang siapa yang diperdebatkan, artinya ditanya seseorang itu dalam amal perbuatan hari kiamat nanti, maka dia pasti akan dianggap. Sedangkan kita orang-orang mukmin kok akan dihisab meskipun dengan hisaban yasira, hisaban yang mudah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika bil hisab. Yang dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang ringan, itu bukanlah hisab yang akan diperdebatkan kemudian mengantarkan orang yang didebat karena dihisab tadi masuk ke dalam api neraka. Bukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin dzalika al-'aud, akan tetapi hisaban yasira itu adalah merupakan al-'aud. Al-'aud itu amalan-amalan buruk kita selama hidup di dunia tidak akan ditayangkan oleh Allah. Pada hari kiamat nanti hanya akan ditunjukkan secara rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipanggil oleh Allah, kamu dulu pernah melakukan ini ya, kemaksiatan ini. Nah itu maaf. Kemudian kiranya, iya ya Allah, bisa nggak usah rame-rame, cuma suara.
Enggak, itu namanya al-'ard. Berbeda dengan amal perbuatan yang ditayangkan secara umum, itu akan ditayangkan yang baik-baik saja. Sedangkan al-'ard itu artinya enggak setara dengan dimaksud. Kau pernah melakukan ini ya Allah, enggak usah khawatir, masuk surga. Amin ya Allah. Syaratnya tadi kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dan beramal soleh. Itu caranya. Iman dan amal soleh harus mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain harus Islam, berserah diri kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, insyaallah, menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak mendapatkan jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, baik di dunia maupun di akhirat. Silakan Pak Bani. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustaz Abdul Ma'arif. Oleh karena waktu yang masih banyak, kami berikan kesempatan untuk tanya jawab kepada para jamaah. Silakan. Silakan. Ya cepat. Cepat. Mansur. Maaf ini Pak Ustaz, saya lagi serah. Silakan. Begini Pak Ustaz, saya pernah membaca, saya mempunyai buku berjudul keutamaan Pertanyaannya saja. hampir temanya malam ini. Oh, Pak. Yang keutamaan tobat dan istighfar. Iya. Di buku itu dijelaskan ada 3 syarat untuk tobat diterimanya tobat. Pertama itu kita malu dengan dosa yang kita buat. Kedua, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Betul. Yang ketiga, di buku itu dibahas kita harus mengganti hak-hak wajib dan hak-hak sunnah untuk Allah dan umatnya yang pernah kita salimi gitu Pak Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, yang ketiganya nih Pak, mengganti hak-hak Allah yang wajib. Di situ dijelaskan mengganti hak-hak Allah yang wajib adalah dengan waktu kita setelah kita balik, akhir balik, mungkin kita nggak pernah melakukan sholat, puasa, dan itu harus diganti. Istilahnya dikodam katanya. Dan untuk hak-hak yang sunnah pada umat sesama manusia, kita harus meminta maaf. Gitu aja Pak Ustaz. Iya betul. Kalau mengkodok dari apa yang telah kita tinggalkan sebelumnya, itu ada 2 mazhab ya. Ada 2 mazhab. Ada yang mengatakan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dulunya pernah meninggalkan sholat-sholatnya, maka harus dikodok. Itu mazhab yang pertama mengatakan seperti itu. Kemudian mazhab yang kedua mengatakan tidak dikodok, tidak apa-apa, karena sudah otomatis selama kita mau kembali dan beramal soleh, bertekad untuk tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita lagi, maka sudah terpenuhilah ya kan apa yang sebelumnya kita tidak lakukan itu, kecuali para ulama telah sepakat bahwa apabila waktu itu sangat dekat sekali, artinya waktu itu sangat dekat, kita tidak lupa berapa tahun kita tinggalkan sholat ya kan? Seumpama kemarin kita nggak sholat karena udzur, maka harus segera diqadha sebagai bukti taubat kita. Tapi kalau dari sebelumnya dia belum masuk Islam ya, atau belum mengerti tentang syariat Islam, atau dari nol bodol lah istilahnya itu, maka tadi berlaku
qada itu hanya yang kedua. Seperti contohnya dulu orang-orang Muslim di zaman Rasulullah SAW tidak diwajibkan mengqada mereka, ya kan? Tapi begitu mereka sudah masuk Islam, apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka, maka harus diqada sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada wajib qada ini menurut mazhabnya Imam Hanafi, ya kan? Tapi kalau mazhab Syafi'i wajib mengqadanya. Jadi kalau kita untuk masuk bagaimana? Kalau sudah masuk Islam, ya masuk Islam, kita sudah mengerti syarat Islam, kemudian kita meninggalkan syariat itu, maka kita qada. Kalau saya terlahir secara Islam setelah Islam, apa harus saya qada juga Pak? Di qadanya itu setelah kita punya kewajiban sholat. Kapan itu? Setelah itu. Ketika umur balik. Gitu. Kalau kita tidak bisa memperkirakan waktu yang begitu lama, ya kan? Berapa tahun saya meninggalkan, kadang bolong-bolong itu, ya sholat sunnah itu merupakan pengganti pula dari apa yang pernah kita abaikan sebelumnya, kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu diaktifkan saja sholat sunnah, itu merupakan sudah yang menambal, ya kan, dari kekurangan-kekurangan. Kalau untuk puasa Pak, puasa Ramadan. Ya sama hukumnya. Selama kita mau menambal, mengqadanya lebih baik. Tapi kalau kita sudah mengerti, ya diqadha. Ya. Semampunya. Yang lain? Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini soal mungkin sedikit menyampaikan soal waktu Rasulullah naik ke Jabal Muntaha. Karena sebelumnya kan Rasulullah dan suntikan itu waktu capeknya dia menjadi Rasul sama malaikat itu. Dan waktu menerima sholat yang ada pertanyaan soal layanan Husain terus kembali karena umatnya nggak kuat tuh dari 50 sampai 75. Itu alasan apa kembali sebelumnya saya tahu itu Allah ya. Betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah Maha tahu, ya, atas kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 kali ini. Hanya saja ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memperlakukan seperti ini untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umat ini. Sehingga seakan-akan sholat 5 waktu kita ini yang kita kerjakan sama dengan sholat 50 rakaat. Ya, sama dengan 50 rakaat. Karena apa? Setiap satu rakaatnya, setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, ya kan? Kemudian bolak-baliknya Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala ini pun juga sebagai rasa nikmatnya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Sebagaimana kalau kita bolak-balik ketemu dengan pimpinan kita kan semakin bertambah senang dan nikmat kan kita rasakan seperti itu. Sehingga ini pun juga mengisyaratkan bahwa sholat adalah mi'rajul mukmin. Sholat itu sebagai sarana naiknya derajatnya orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu Allah. Oke Ustaz. Oke, silakan. Sebentar lagi kita merayakan Lailatul Qadar 2 hari lagi. Di malam itu katanya malaikat ribuan turun ke bumi. Saya mau tanya nih Pak Ustaz, tanda-tandanya orang menerima Lailatul Qadar itu bagaimana? Mulai proses apa
tanda-tandanya itu apa begitu? Tanda-tandanya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar tadi pun juga ditanyakan oleh ibu kita. Tanda-tandanya hatinya tenang di malam hari itu. Kemudian yang kedua, setelah dia keluar di malam Lailatul Qadar, dia semakin sergap, semakin semangat membaca Al-Quran. Itu tanda-tandanya. Kalau kita salat qiyamul lail, salat Lailatul Qadar, kemudian setelah hari berikutnya kita tidak mau membaca Al-Quran, berarti kita bukanlah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ketika diturunkan Al-Quranul Karim, sedangkan kita dalam keadaan sadar, maka secara otomatis kita bisa menerima itu pemberian Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Setelah kita mendapatkan Al-Quranul Karim, kita apakan? Al-Quran ini kita yang baca kan? Ya, kita baca, kita jadikan sebagai petunjuk pengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Nah, oleh karena itu tidaklah cukup seseorang itu hanya mengharapkan kebaikan malam Lailatul Qadar jika tidak ada kesiapan darinya untuk menerima Al-Quran. Ya, nanti akan kita bahas secara rinci tentang malam Al-Qadar pada malam Al-Qadar bismillah ta'ala disambut. Yang lain? Pak, boleh tanya lagi nggak, Pak? Silakan. Saya terlalu sering nanya nih, Pak. Silakan. Pertanyaan saya agak keluar konteks dikit, Pak, tapi ini pertanyaan klasik sebetulnya, Pak. Juga pribadi saya juga. Saya pribadi dan juga mungkin banyak orang di sini mempunyai hal yang sama, ingin naik haji tapi ditunda-tunda, Pak. Selalu juga alasannya alasan klasik, takut nanti setelah pulang haji nggak punya hal yang sama, nggak lakukan hal yang sama. Akhirnya itu kita delay, Pak, walaupun mungkin secara finansial kita sedikit mampu misalnya, Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya saya pribadi naik haji, Pak, tapi setelah haji ternyata saya masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi, bisa saya kategorikan haji saya tidak mampu. Itu saya seperti main-main gitu loh, Pak. Itu gimana tuh perasaan seperti itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, anibu segeralah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya sebenarnya harus dilaksanakan. Tidak hanya hajinya saja, atau perintah sholatnya saja, atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu harus semampunya kita laksanakan. Jadi ketika sudah datang panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah jangan ditunda-tunda. Kapan itu datangnya seruan atau panggilan haji dari Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Yaitu ketika kita diberi kemampuan mengadakan perjalanan melaksanakan ibadah haji. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah lah manusia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Siapa yang wajib? Orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, ancamannya barang siapa yang kufur. Kufur itu artinya ingkar terhadap syariat haji. Ya. Atau kufur dalam rangka menunda-nunda kewajiban dia melaksanakan ibadah haji karena ketakutan tadi. Banyak orang kita takut jadi orang soleh katanya, takut dipanggil wak kaji, ya kan? Sehingga kalau wak kaji nggak berani macam-macam, ya kan? Nah,
Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Cukup dari alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kekayaan kamu itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat bisa dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula teguran Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan bahwa jika kamu ingkar terhadap syariat haji, maka Allah enggak butuh terhadap hajimu, ya kan? Jika kamu menunda-nunda kewajiban kamu untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang sudah punya kewajiban haji kemudian dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah dia memilih ketika mati nanti antara menjadi orang mati Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Disuruh milih tiga itu. Pilih yang mana? Matinya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pilih mana? Tidak ada yang dipilih. Nah, kalau kita tidak mau memilih salah satu di antara tiga itu, maka Islamlah mulai sekarang dalam arti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.